Shalom, Godly Family yang dikasih Tuhan. Bersyukur atas anugerahnya. Jika pada saat ini Tuhan masih memperkenankan kita untuk menikmati teh hangat. Teduhkan hati, hadirkan semangat. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang diambil dari Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21. Namun kita hanya membaca pada ayat yang ke-16 saja. Demikianlah firman Tuhan. Ayat 16, yaitu bahwa aku boleh menjadi pelayan Kristus Yesus bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi dalam pelayanan pemberitaan Injil Allah, supaya bangsa-bangsa bukan Yahudi dapat diterima oleh Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya, yang disucikan oleh Roh Kudus. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan orang percaya seharusnya terus berproses ke arah yang Tuhan inginkan. Setidaknya ada 3 fase cakupan besar yang harus dimiliki, yaitu pertama, berakar dalam firman. Artinya, orang percaya belajar dan berusaha menaruh iman dan harapannya kepada apa yang Tuhan katakan dalam Alkitab. Kedua, bertumbuh dalam iman. Artinya dalam kehidupan yang penuh pergumulan dan tantangan secara pribadi, baik pekerjaan, kesehatan, keluarga, dan masa depan, orang percaya berusaha tetap beriman kepada Tuhan. Dan ketiga, berbuah dalam kasih. Artinya mereka memiliki hati untuk membagikan buah Injil keselamatan kepada semua orang yang ada di sekelilingnya, sehingga Injil tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang, terlepas yang membagikannya mengalami pergumulan pribadi atau tidak. Ketika kita membaca dalam surat Roma pasal yang ke-15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-21, menceritakan bagaimana Paulus mengetahui tingkat atau fase iman yang dimiliki oleh jemaat Roma menurut informasi yang ia dapat. Jemaat Roma memiliki pengetahuan tentang Allah, memiliki kebaikan, saling mendukung, dan mereka saling menasihati. Maka dari itu, melalui suratnya, Paulus mendorong jemaat Roma untuk mau dan rela memberitakan Injil kepada semua orang, baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Paulus juga menasihati mereka bahwa pemberitaan Injil adalah sebuah anugerah yang diberikan Allah kepada umatnya, di mana orang percaya hendak dipakainya untuk menjadi alatnya. Selain itu, memberitakan Injil adalah sebuah kehormatan, karena apa yang dikatakan kepada semua orang bukan berasal dari manusia yang terbatas, melainkan dari Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan memberitakan Injil, seseorang telah memiliki kedekatan dengan Allah dan bersukacita ketika menyuarakan kabar baik. Demikian dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita memahami banyak sekali saudara seiman kita yang memiliki pengetahuan tentang Allah dan Injil Kristus, memiliki kebaikan dan kerendahan hati yang ditunjukkan melalui perkataan dan perbuatan mereka. Namun mereka masih enggan untuk memberitakan Injil, khususnya kepada orang yang tidak atau belum percaya. Mungkin mereka takut atau enggan memberitakan Injil karena merasa sendirian. Bagi kita yang sudah memiliki kedewasaan rohani, hendaklah kita memiliki hati seperti Paulus yang mau mengajar dan mendorong orang yang ada di sekeliling kita untuk mau berbuah dengan memberitakan Injil, sehingga banyak orang yang mengetahui, mengenal, percaya, dan menyerahkan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Pada akhirnya, nama Tuhan boleh dipermuliakan melalui kehidupan kita dan rekan sepelayanan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur telah mengenal Engkau sebagai juru selamat sejati kami. Gerakkan dan ajarkan kami untuk dapat mengajak dan membawa saudara seiman kami untuk memberitakan Injil seperti yang telah kami lakukan. Sehingga dengan tindakan ini, banyak orang yang mengetahui jalan kebenaran sejati
dan menyerahkan hidup mereka kepada Kristus. Pada akhirnya, namamu boleh sekali lagi dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.